slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take. Luca Marini sesumbar dirinya adalah pembalap yang tepat untuk Repsol Honda. Pembalap asal Italia, Luca Marini menilai dirinya adalah sosok yang tepat untuk rider yang dibutuhkan Repsol Honda saat ini, sebab dirinya yakin kemampuannya saat ini dapat membantu tim pabrikan Jepang itu kembali berjaya di ajang MotoGP. Sebagaimana diketahui, Luca Marini secara mengejutkan memilih pergi dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team pada akhir musim MotoGP 2023. Ia memutuskan untuk bergabung dengan Repsol Honda untuk musim 2024. Usai resmi bergabung, Luca Marini mengatakan dirinya adalah pembalap yang tepat untuk Repsol Honda. Kendati demikian, ia menilai Honda harus bersabar untuk bisa kembali tampil kompetitif. Saya pikir saya adalah pembalap yang tepat untuk Honda saat ini dan saya juga berpikir bahwa, bagi saya, Honda adalah tim yang ideal karena itu adalah mimpi, kata Luca Marini dikutip dari Crash. Ini seperti akan bermain untuk Real Madrid atau Barcelona. Saya pikir saat ini, kami hanya bisa meningkatkan. Kita harus bersabar dan memberi diri kita waktu, jelasnya. Luca Marini menilai untuk meningkatkan motornya, Honda tidak boleh terburu-buru, karena MotoGP sulit diprediksi dengan banyaknya balapan. Meski Ducati hingga Yamaha terus mengembangkan peningkatan motor, ia mengatakan Honda harus bisa bekerja lebih baik meski persaingan untuk menjadi yang terbaik sulit. Kita tidak boleh terburu-buru, MotoGP adalah olahraga yang sangat rumit, dengan banyak kompetisi tidak hanya Ducati, ada juga KTM, Aprilia dan Yamaha yang terus mencoba untuk meningkatkan motor mereka. Itu tidak akan mudah tetapi kami harus bekerja lebih baik daripada saingan kami, tutupnya. Musim lalu, Honda tampil mengecewakan setelah finish di posisi dasar atau ke-6 di klasemen konstruktor dengan 185 poin serta 1 kemenangan dan 2 podium. Sementara satu-satunya kemenangan Honda didapatkan Alex Rins yang memperkuat LCR atau tim satelit. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Diajak Raffi Ahmad motoran di Mandalika, Valentino Rossi, oke, nanti saya datang. Aktor, presenter, dan pebisnis asal Indonesia, Raffi Ahmad, menjadi sorotan komunitas MotoGP usai mengajak 9 kali juara dunia, Valentino Rossi, berkendara di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang menjadi tuan rumah MotoGP Indonesia sejak 2022 lalu. Hal ini dikatakan Raffi saat menghadiri peluncuran dan presentasi skuad Rossi, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, di Riccione, Italia, pada Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024. Raffi menjadi salah satu influencer Indonesia yang diundang menghadiri gelaran ini berkat kolaborasi VR46 dan Pertamina Lubricants. Seperti yang diketahui, skuad Rossi menjalani debut di kelas para raja pada 2022. Selama 2 musim terakhir, skuad ini disponsori oleh Muni. Namun, menghadapi musim 2024, tim yang bermarkas di Tavulia, Italia, ini disponsori oleh Pertamina Enduro dengan kontrak berdurasi 3 musim. Bangga VR46 pilih Pertamina Enduro. Dalam peluncuran ini, Raffi diperkenalkan kepada hadirin oleh sang presenter, Gianluca Gazzoli, yang mengaku terkejut melihat Raffi memiliki sekitar 75 juta pengikut di Instagram, jumlahnya lebih banyak dari populasi Italia, ungkapnya, sebelum Raffi memberikan sambutan. Halo, semuanya, saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Raffi Ahmad. Kesempatan ini luar biasa, karena saya merupakan penggemar berat Vale. Saya sangat bangga karena VR46 memilih jenama Indonesia, Pertamina Lubricants sebagai sponsornya, ini sebuah kehormatan bagi kami, tutur Raffi. Pria berusia 36 tahun ini juga tak lupa menyapa Rossi, yang berada di atas panggung untuk memperkenalkan skuadnya yang musim ini menaungi Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio. Raffi pun tak segan-segan meminta The Doctor untuk datang dan berkendara di sirkuit Mandalika. Valentino Rossi belum pernah ke Mandalika. Seperti yang diketahui, Mandalika pertama kali menjamu MotoGP pada 2022, setahun setelah Rossi mengumumkan keputusan pensiun. Alhasil, Rossi belum pernah berkendara di trek tersebut. Selama 2 musim terakhir, trek itu dimenangi oleh Miguel Oliveira, KTM, dan Pecco Bagnaia, Ducati. Vale,
Saya punya pesan spesial untuk Anda. Indonesia sangatlah besar, dan merupakan negara dengan fanbase MotoGP terbesar kedua di dunia. Saya mohon datanglah ke Indonesia. Saya mohon, Anda harus berkendara di sirkuit Mandalika, seru Raffi, yang lalu diiringi tepuk tangan hadirin. Oke, saya akan datang, jawab Rossi sambil tertawa. Saya mendoakan yang terbaik. Saya harap tim Anda bisa menatap ke depan untuk musim ini. Selamat untuk Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Tutup Raffi. Wah, bola neters. Apakah Rossi akan datang ke Mandalika saat MotoGP Indonesia digelar pada 27-29 September tahun 2024? Nantikan kabar selanjutnya ya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ambil risiko gabung Honda yang lagi terpuruk di MotoGP, begini kata Luca Marini. Pembalap anyar Repsol Honda, Luca Marini, membicarakan soal langkahnya yang penuh risiko memutuskan pindah tim pada MotoGP 2024. Dia mengaku tak khawatir dengan segala risiko yang akan dihadapi ke depannya. Ya, langkah Luca Marini gabung Repsol Honda di MotoGP 2024 jadi sorotan. Pasalnya, Honda saat ini sedang terpuruk di MotoGP. Honda bahkan finish di posisi terakhir klasemen konstruktor MotoGP 2023. Di klasemen pembalap, para pembalap Honda juga tercecer di posisi bawah. Hanya Marc Marquez yang ada di posisi paling baik, itu pun hanya menempati urutan ke-14. Sisanya, rekan setim Marquez di Repsol Honda, Joan Mir, hanya bisa menempati posisi ke-22. Lalu, di LCR Honda, Alex Rina menempati urutan ke-19 dan Takaki Nakagami ke-18. Dengan begitu, ada potensi Luca Marini akan menderita juga di MotoGP 2024 jika Honda tak segera berbenah. Padahal, adik Valentino Rossi itu sebenarnya sudah ada di tim yang baik dengan membela tim satelit Ducati, yakni VR46 Racing. Tetapi, Luca Marini tak menyesali keputusannya. Dia dengan tegas menyatakan yakin bisa berjaya bersama Honda di MotoGP 2024. Pasalnya, Luca Marini merasa punya pengalaman dan juga bakat yang bisa membawa Honda terus berbenah. Tentu saja, saat ini paket teknis Honda bukanlah yang terbaik, ujar Luca Marini. Dikutip dari Motosan, Selasa kemarin. Tapi, dengan pengalaman yang saya miliki di MotoGP bersama Ducati dan dengan segala yang saya bisa berikan kepada Honda dengan umpan balik saya, dalam waktu dekat, kami akan berjuang untuk kembali naik podium, lanjutnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Federal Oil optimistis Marc Marquez akan bersinar di MotoGP 2024. Gresini Racing memperkenalkan Marc Marquez dan Alex Marquez untuk bertarung di MotoGP musim 2024. Federal Oil sebagai salah satu sponsor yang mendukung tim asal Italia ini optimistis Marc maupun Alex akan tampil kompetitif dan bersaing dengan pembalap-pembalap top di MotoGP. Market Development Director PT ExxonMobil Lubricants Indonesia, produsen pelumas Federal Oil, Sri Adi Negara, antusias menyambut duet kakak adik Marc dan Alex tahun ini. Kami semakin nyaman dan yakin dengan keberadaan duo Marquez di Gresini Racing, kata Sri Adi Negara dalam keterangan resmi yang diterima Tempo, Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024. Sri Adi Negara menambahkan bahwa optimisme itu diperkuat dengan pernyataan Marc yang mengaku sangat nyaman dengan motor Ducati Desmo 16 yang akan digunakan untuk musim ini. Pernyataan Marc mampu meyakinkan kami bahwa dia dapat segera beradaptasi dengan sepeda motor barunya dan mencatat hasil terbaik, ujar dia. Federal Oil merupakan sponsor asal Indonesia yang sudah bekerja sama dengan Gresini Racing sejak 14 tahun lalu. Di kelas MotoGP, merek yang dikenal sebagai pelumas untuk motor matic ini sudah memasuk tahun ketiga. Enea Bastianini menyumbangkan gelar juara untuk tim Gresini Racing pada musim 2022, sedangkan Fabio Di Giannantonio memberikan kemenangan di musim 2023. Sedangkan Marc banyak diprediksi akan kembali bangkit dan tampil kompetitif setelah hengkang dari Repsol Honda dan merapat ke Gresini Racing. Bos Dorna Sport, Carmelo Espeleta bahkan berani memprediksi Marc bertarung dalam perebutan gelar juara dunia. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.